Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang keempat. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Teks ini tadi berjudul mengenai Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Malu terhadap diri sendiri. Kenapa mempunyai pekarangan sekolah yang kotor? Nah, karena kebersihan sekolah ini merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Apa isi teks di atas dan bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Isi teks di atas adalah membahas tentang kurangnya rasa malu warga sekolah serta tidak peduli terhadap kebersihan pekarangan sekolah. Lalu bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Nah, kalau untuk ciri-cirinya bagaimana? Banyak sampah berserakan, terdapat banyak rumput liar, suasana pekarangan yang tidak indah. Nah, ciri-cirinya antara lain itu pekarangan sekolah yang tidak bersih. Yang jelas pasti kotor ya, sampahnya berserakan, rumput liar pun dibiarkan, dan pekarangannya tidak bersih. Sekarang kalian amati gambar berikut. Dari gambar di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah gambar lingkungan yang tidak bersih. Coba kalian ceritakan setelah melihat gambar ini. Kita membaca cerita di sini lingkungannya. Pekarangan tersebut terdapat banyak sampah berserakan. Pekarangan tersebut terlihat sangat kotor dan tidak nyaman. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Kalau kalian melihat seperti ini bagaimana dan apa yang kamu lakukan? Bisa menjawab ya, pastinya apa yang akan kalian lakukan. Tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih dan tuliskan pada kolom berikut. Hasil dari pengamatan coba kalian tulis pada kolom berikut. Ibu beri contoh ya, di sini pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, kita membaca cerita di sini mengenai pekarangan sekolah yang tidak bersih, membuat siswa tidak nyaman bermain di sana. Sampah-sampah yang berserakan membuat lingkungan pekarangan sekolah menjadi sangat kotor. Suasana pekarangan sekolah yang tidak bersih sangat tidak menyenangkan. Ini contoh pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan, sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Nah, di pembelajaran sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai gerakan menyapu lantai. Sekarang kalian amati di sini. Yang pertama, gerakan menyapu lantai bisa digunakan sebagai gerakan tari. Yang pertama adalah gerakan kepala. Bisa menggeleng ke kanan, bisa menggeleng ke kiri. Kemudian gerakan tangan bisa diayunkan sesuai dengan gerakan sapu, dan gerakan kaki sesuai dengan langkah kaki kita. Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan dengan hitungan dan iringan? Sekarang coba kembangkan dengan menggunakan pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Nah, kita di sini nanti akan belajar. Sekarang kita bisa mengembangkan tari tadi dengan menggunakan pola lantai. Adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, atau bergeser. Jadi kalian bisa menciptakan tarian sendiri dengan tarian menyapu lantai tadi ya. Dengan pola lantai yang kalian buat sendiri di sini dibentuk untuk berpindah, bergerak, atau bergeser. Sedangkan penari adalah orang yang melakukan sebuah tarian. Jadi yang menari itu adalah penari ya. Dan coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada pola lantai
beberapa pola lantai yang akan ditampilkan. Yang pertama itu ada pola lantai membentuk garis lurus ke samping. Ada juga pola lantai membentuk garis lurus ke depan. Kemudian pola lantai membentuk huruf V ya. Dan pola lantai membentuk huruf O. Nah, di sini kalau ini adalah alat-alat yang bisa digunakan, itu ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Misalkan itu semua tidak ada di rumah, bisa menggunakan botol plastik bekas untuk menghasilkan suara atau musik yang bisa digunakan sebagai iringan tari tadi ya. Dan membuat pola lantai sehingga bisa menggunakan iringan dari alat musik berikut atau botol plastik kertas. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Sekarang kalian perhatikan gambar rebana di sini. Permukaan atas rebana itu berupa bangun datar lingkaran. Nah, kalau rebana ini permukaannya berbentuk lingkaran. Sedangkan kalau untuk gendang, pada dinding gendang ini terdapat pola segitiga. Kalau pada gendang ini ya, pada gendang ini terdapat pola segitiga dan dua atau lebih bangun datar terdapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Nah, di sini ada pola lingkaran segitiga. Bagaimana kita membuat pola lingkaran segitiga? Ya, kalian perhatikan di sini ada pola lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, itu adalah pola lingkaran segitiga. Berikutnya pola lingkaran, lingkaran segitiga, segitiga. Kalian perhatikan gambarnya di sini ada lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Nah, polanya adalah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, dan segitiga-segitiga. Jadi sesuai dengan polanya ya, secara berurutan. Lalu ini pola segitiga, lingkaran-lingkaran. Untuk polanya ya, di sini dimulai dari segitiga, kemudian lingkaran dan lingkaran. Nah, segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga, lingkaran-lingkaran, dan segitiga, lingkaran-lingkaran. Itu untuk pola segitiga, lingkaran-lingkaran. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Sekarang kita belajar melanjutkan dengan pola yang sudah ditunjukkan atau sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Di sini ada lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Polanya adalah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Maka titik-titik itu adalah setelah segitiga-segitiga adalah lingkaran-lingkaran, kemudian segitiga-segitiga. Untuk soal nomor 2, di sini ada pola persegi dan belah ketupat. Nah, di sini bisa kita membuat pola-pola persegi dan belah ketupat. Setelah belah ketupat kita kasih ke persegi. Nah, setelah persegi baru kita kasih belah ketupat. Nah, ini sesuai dengan polanya. Yang nomor 3, di sini ada bangun datar, belah ketupat, persegi. Nah, kita isi titik-titiknya di sini berarti gini ya, belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat, persegi. Jadi polanya sama, tinggal kita berulang agar membentuk pola yang sama. Nomor 4, di sini pola persegi dan lingkaran ya, pola persegi, lingkaran. Berarti kita isi di sini persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran. Jadi polanya sama ya, polanya membentuk pola yang sama, tinggal kita mengulangnya kembali. Nomor 5, di sini adalah pola segitiga, lingkaran, dan persegi ya. Nah, pola segitiga, lingkaran, persegi. Setelah persegi kita isi apa ya? Setelah persegi kita isi segitiga, lingkaran, persegi ya. Seperti itu ya polanya, jadi pola segitiga, lingkaran, persegi. Anak-anak, ini untuk pembelajaran yang keempat. Sampai bertemu di pembelajaran yang kelima. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.